Bayangkan, sendirian, hamil, tersesat di pulau terpencil. Bisakah Andin bertahan? Hai guys, balik lagi di channel aku. Kali ini, aku mau ceritain kisah yang bener-bener bikin merinding. Kisah tentang seorang polwan cantik bernama Andin yang mengalami kejadian luar biasa saat tersesat di sebuah pulau terpencil. Kisah ini bukan cuma tentang perjuangan bertahan hidup, tapi juga tentang kekuatan seorang wanita yang harus menghadapi cobaan terberat dalam hidupnya. Kalian pasti penasaran kan? Yuk simak cerita lengkapnya. Andin, seorang polwan muda yang dikenal dengan kecantikan dan keberaniannya, ditugaskan untuk melakukan investigasi terkait laporan penyelundupan narkoba di wilayah perairan. Saat melakukan patroli rutin dengan timnya, kapal yang mereka tumpangi diterjang badai dahsyat. Ombak besar menghantam kapal, membuat kapal itu oleng dan akhirnya karam. Andin terlempar ke laut dan terpisah dari rekan-rekannya. Setelah berjam-jam terapung di tengah laut, Andin akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tampak sepi dan terpencil. Ia merasa lelah, lapar, dan sangat ketakutan. Ia mencoba mencari sinyal ponsel, tapi nihil. Pulau itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Saat itulah, Andin baru menyadari bahwa ia sedang mengandung. Kabar baik, sekaligus kabar buruk. Ia harus bertahan hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk calon bayinya. Panik dan bingung tentu saja menghantui pikirannya. Namun sebagai seorang polisi, Andin dilatih untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Ia mulai mencoba mengumpulkan informasi tentang pulau itu. Ia mencari sumber air bersih dan makanan. Ia juga mencoba membuat tempat berlindung sementara dari dedaunan dan ranting pohon. Keadaan alam yang liar dan ganas membuatnya harus ekstra hati-hati. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Andin belajar berburu hewan kecil untuk mendapatkan makanan. Ia juga belajar mengenali tanaman-tanaman yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Rasa lapar dan haus terus menghantuinya, tapi ia tidak menyerah. Ia selalu teringat dengan calon bayinya yang membutuhkan nutrisi. Andin berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Suatu malam, saat sedang beristirahat di tempat berlindungnya, Andin mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Ia keluar dari tempat berlindung dan melihat langit yang dipenuhi dengan awan hitam. Badai kembali datang. Andin panik. Ia mencoba mencari tempat yang lebih aman, tapi badai datang begitu cepat. Angin kencang menerbangkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Andin berlari sekuat tenaga mencari perlindungan. Ia akhirnya menemukan sebuah gua kecil yang bisa melindunginya dari terjangan badai. Ia masuk ke dalam gua dan meringkuk di sudut gua. Badai berlangsung sepanjang malam. Andin hanya bisa berdoa dan berharap badai itu segera berlalu. Ia memeluk perutnya erat-erat, mencoba melindungi calon bayinya dari bahaya. Setelah badai mereda, Andin keluar dari gua. Ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Pohon-pohon tumbang, ranting-ranting berserakan, dan tanah berlumpur. Pulau itu tampak porak-poranda. Andin merasa putus asa. Ia merasa seperti tidak ada harapan lagi untuk bisa bertahan hidup. Namun ia kembali teringat dengan calon bayinya. Ia harus bangkit dan berjuang demi anaknya. Andin mulai membangun kembali tempat berlindungnya. Ia mengumpulkan ranting-ranting dan dedaunan untuk membuat atap dan dinding. Ia juga mencari sumber air bersih dan makanan. Meskipun kondisinya sangat sulit, Andin tidak menyerah. Ia terus berusaha dan berdoa. Ia yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa keluar dari pulau itu dan kembali ke keluarganya. Minggu demi minggu berlalu. Kondisi Andin semakin memprihatinkan. Ia semakin kurus dan lemah. Namun, ia tetap berusaha menjaga kesehatannya demi calon bayinya. Ia makan makanan yang ada seadanya dan berusaha beristirahat yang cukup. Ia juga sering berbicara dengan calon bayinya, memberikan semangat dan harapan. Ia ingin anaknya tahu bahwa ia sangat menyayanginya. Suatu hari, saat sedang mencari makanan di hutan, Andin menemukan sebuah pondok tua yang sudah tidak terawat. Pondok itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Andin masuk ke dalam pondok dan melihat sekeliling. Ia menemukan beberapa peralatan masak dan perlengkapan tidur yang sudah berkarat. Ia juga menemukan sebuah buku catatan yang sudah lusuh. Andin mengambil buku catatan itu dan membacanya. Buku itu berisi catatan harian seorang pelaut yang pernah terdampar di pulau itu bertahun-tahun yang lalu. Pelaut itu menulis tentang pengalamannya bertahan hidup di pulau itu, tentang bagaimana ia mencari makanan, membuat tempat berlindung, dan menghadapi berbagai macam bahaya. Andin merasa mendapatkan harapan baru setelah membaca buku itu.
Ia merasa seperti mendapatkan panduan untuk bertahan hidup di pulau itu. Ia mengikuti saran-saran yang ada di buku catatan itu. Ia belajar membuat api dengan menggunakan batu dan kayu kering. Ia juga belajar membuat jebakan untuk menangkap hewan buruan. Ia juga belajar membuat ramuan obat dari tanaman-tanaman yang ada di pulau itu. Kondisi Andin semakin membaik setelah ia mengikuti saran-saran yang ada di buku catatan itu. Ia semakin kuat dan sehat. Ia juga semakin mahir dalam bertahan hidup di pulau itu. Ia merasa lebih percaya diri bahwa ia akan bisa keluar dari pulau itu dan kembali ke keluarganya. Ia juga merasa lebih siap untuk menyambut kelahiran anaknya. Beberapa bulan kemudian, Andin merasakan kontraksi. Ia akan melahirkan. Ia panik, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia mengingat semua yang pernah ia pelajari tentang persalinan. Ia menyiapkan tempat untuk melahirkan di dalam pondok. Ia juga menyiapkan air hangat dan kain bersih. Ia berdoa agar persalinannya berjalan lancar. Proses persalinan berlangsung selama jam-jam. Andin merasakan sakit yang luar biasa. Namun ia tetap berusaha mengejan sekuat tenaga. Ia ingin segera melihat wajah anaknya. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, seorang bayi perempuan lahir dengan selamat. Andin merasa sangat bahagia. Ia memeluk bayinya erat-erat. Ia memberikan nama bayi itu Bintang. Andin merawat Bintang dengan penuh kasih sayang. Ia menyusui Bintang setiap hari. Ia juga memandikan Bintang dengan air hangat. Ia menjaga Bintang agar tetap hangat dan nyaman. Ia ingin Bintang tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Andin merasa sangat bersyukur memiliki Bintang di sisinya. Bintang adalah sumber kekuatannya. Kehadiran Bintang membuat Andin semakin bersemangat untuk mencari cara keluar dari pulau itu. Ia tidak ingin Bintang tumbuh besar di pulau terpencil itu. Ia ingin Bintang merasakan kebahagiaan dan kasih sayang dari keluarga besarnya. Ia ingin Bintang mendapatkan pendidikan yang layak. Ia ingin Bintang memiliki masa depan yang cerah. Setiap hari, Andin membawa Bintang berjalan-jalan di pantai. Ia berharap ada kapal yang lewat dan melihat mereka. Ia juga membuat api unggun di malam hari untuk menarik perhatian. Ia tidak pernah menyerah untuk mencari pertolongan. Ia yakin bahwa suatu hari nanti, ada orang yang akan datang menyelamatkan mereka. Suatu sore, saat sedang berjalan-jalan di pantai, Andin melihat sebuah kapal mendekat. Ia sangat senang. Ia melambaikan tangan dan berteriak sekuat tenaga. Kapal itu melihat mereka dan mendekat ke pantai. Orang-orang di kapal itu terkejut melihat Andin dan Bintang. Mereka segera menghampiri mereka dan memberikan pertolongan. Ternyata, kapal itu adalah kapal SAR yang sedang mencari Andin dan timnya yang hilang saat badai beberapa bulan yang lalu. Mereka sudah lama mencari Andin dan timnya, tapi tidak pernah menemukan jejak mereka. Mereka hampir menyerah, tapi mereka tetap berusaha mencari. Dan akhirnya, mereka menemukan Andin dan Bintang. Andin dan Bintang dibawa ke kapal dan diperiksa kesehatannya. Mereka berdua dalam keadaan sehat. Andin menceritakan semua yang dialaminya selama tersesat di pulau terpencil itu. Orang-orang di kapal itu sangat terharu mendengar cerita Andin. Mereka kagum dengan keberanian dan ketangguhan Andin. Andin dan Bintang dibawa kembali ke kota. Mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan teman-temannya. Mereka sangat bahagia bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Andin diangkat menjadi pahlawan karena keberaniannya bertahan hidup di pulau terpencil. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Setelah kejadian itu, Andin memutuskan untuk pensiun dari kepolisian. Ia ingin fokus merawat Bintang dan keluarganya. Ia juga sering diundang untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Ia ingin membagikan pengalamannya dan memberikan semangat kepada mereka agar tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Andin dan Bintang hidup bahagia bersama keluarga mereka. Mereka sering mengunjungi pulau terpencil itu untuk mengenang masa-masa sulit yang pernah mereka alami. Mereka juga membangun sebuah sekolah dan rumah sakit di pulau itu untuk membantu masyarakat setempat. Mereka ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Kisah Andin adalah kisah tentang keberanian, ketangguhan, dan kasih sayang. Kisah tentang seorang polwan cantik yang hamil dan tersesat di pulau terpencil, tapi mampu bertahan hidup demi dirinya dan anaknya.
kisah yang menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Jadi guys, itu dia cerita tentang Andin, polwan cantik yang hamil dan tersesat di pulau terpencil. Gimana menurut kalian? Bikin merinding kan? Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Ingat, selalu ada harapan di setiap kesulitan. Dan buat kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, subscribe channel aku, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.